memimpin dengan penuh cinta, mengarahkan kita ke arah yang sama. Assalamualaikum Bu Elvi, gimana kabarnya Bu Elvi? Waalaikumsalam, sehat Pak Haji. Ya. Ini Bu Elvi, Elvi kan mau melaksanakan observasi. Oke, Sebelumnya betul. kita ke tahapan pra observasi dulu. Oke. Nanti Bu siap. Elvi kira-kira sudah menyiapkan pembelajarannya, ada modulnya. Sudah siap. Kemudian TP-nya apa Bu? Tujuan pelajaran yang dicapai nanti? Oke, tujuan belajar yang ingin dicapai itu adalah peserta didik mengidentifikasi fakta, Pak, dan fiksi, kemudian opini dan asumsi yang ada di dalam teks narasi dan informasi. Itu nanti ujungnya adalah membedakan. Membedakan karena antara fiksi dan fakta itu kan tipis. Kemudian begitu juga antara opini dan asumsi itu tipis sekali. Dan kedua, empat-empatnya itu ada di narasi dan di teks informasi. Nah, teks informasi yang dipakai adalah artikel. Okay. Kemudian nanti ke depannya area pengembangan yang dikehendaki sama Bu Elvi itu ke arah mana dari TP yang ini? Oke, kalau mereka sudah mengerti membedakan antara fakta, fiksi, opini dan asumsi, nanti rencananya mereka goalnya mereka harus bisa menulis sebuah artikel. Nah, artikel di dalamnya itu nanti harus terkandung fakta, opini dan asumsi. Sedangkan untuk yang fiksi, mereka sudah berjalan menulis cerpen. Itu tadi dipublikasikan. Kalau yang cerpen itu nanti dibukukan, Pak. Jadi satu buku, beberapa kelompok, satu kelompok itu 2 orang, satu judul, satu cerpen, kemudian dikumpulkan menjadi satu buku dan diterbitkan ber-ISBN. Nanti rencana pada saat observasi itu Pak Bu Elvi menggunakan model pembelajaran yang seperti apa nanti rencananya? Rencana saya ini pakai inquiry learning kayaknya, Pak. Iya. Karena saya tidak ingin anak-anak ini membaca saja arti dari apa itu fakta, fiksi, opini dan asumsi. Tapi mereka benar-benar paham melalui teks yang disuguhkan. Yang pertama nanti kan narasi, mereka disuguhkan cerpen yang sudah ada di e-book mereka. Nah, dengan begitu mereka akan mencari. Setelah mencari mereka akan menemukan, oh ternyata fakta itu ini, bedanya dengan fiksi itu begini. Kalau asumsi itu begini, karena antara opini dengan asumsi itu tipis sekali. Kalau hanya kata-kata, asumsi itu ini, opini ini, begitu mereka dihadapkan pada satu teks, mereka akan kebingungan. Gitu. Kadang-kadang anak itu di beberapa konsep itu hanya menghafal ya. Iya, betul. Tidak mau anak itu sudah saya menghafal. tidak mau menghafal, betul. Karena dia yang membangun itu. Jadi nanti mereka itu mencari sendiri, menemukan, kemudian mereka menyimpulkan. Oh, fakta itu begini, bedanya dengan fiksi. Oh, opini itu begini, bedanya dengan fiksi. Dengan harapan nanti mereka pada saat menulis sebuah artikel memang benar-benar paham. Inilah namanya asumsi, inilah namanya opini dan fakta. Begitu. Kemudian untuk strategi nanti yang digunakan sama Bu Elvi yang berhubungan dengan diferensiasi nanti seperti apa gambarannya? Nah, ini karena anak-anak kita ketahui anak-anak kita berbeda ya, Pak ya. Kemampuannya, kemudian cara bacanya pun mereka juga berbeda. Ada anak-anak gaya belajarnya itu juga berbeda. Walaupun mereka sudah di awal pembelajaran di kelas 12 ini sudah ada pembelajaran membaca, Pak. Nah, di situ mereka sudah belajar untuk teknik skimming dan skinning. Scamming dan skinning. Nah, ini yang saya harapkan nanti pembelajaran ini berdiferensiasinya di proses. Ya. Jadi nanti saya berharap natural mereka membacanya bagaimana dengan kelompoknya itu. Begitu. Jadi yang penting tadi anak-anak sudah didiferensiasi proses itu, nanti mereka juga akan belajar banyak di situ gitu ya. Kemudian nanti pada tahapan penilaian atau evaluasi, nanti seperti apa yang akan berjalan sama Bu Elvi? Oke ya, evaluasi di saya ini nanti Pak, rencana saya ada dua model ya. Penilaian di proses ya. Di sini penilaian di proses sudah tertulis di modul saya ya.
Nah, di sini siswa mampu mengidentifikasi fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi dan informasi terkait tema yang baru, abstrak, dan konkret. Jadi di sini nanti mereka sudah sudah dapat mengidentifikasi. Nanti saya centang berdasarkan nomornya. Kemudian ada yang masih perlu belajar lagi karena mungkin mereka ada nanti jelas ada satu kebingungan, Mbak, antara opini dengan asumsi. Itu jelas nanti. Itu sudah saya prediksi ke sana. Sehingga nanti ini saya berjalan nanti akan menilai secara proses di setiap kelompok. Di setiap kelompok. Nah, rencana saya membawa daftar nilai mereka. Sekali langsung. Sekalian dengan saya tandai di situ ini bagaimana sudah bisa atau belum, ini masih belum belajar, dan rencana tindak lanjutnya bagaimana. Jadi nanti di rubrik ini salah satu yang membantu untuk penilaian. Iya, betul. Sudah ada di modul saya. Yang kedua penilaiannya adalah penilaian tulis, Pak. Saya nanti pakai tes tulis. Saya nanti pakai LKPD. Nah, di situ mereka nanti berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya siapkan di LKPD itu tentang keempat hal itu yang ada baik di narasi, kalimat cerpen maupun di artikel. Tetap penilaiannya penilaian kelompok atau penilaian individual? Penilaian kalau yang ini penilaian kelompok, Pak, yang tes tulis. Yang tadi yang di rubrik tadi proses itu per anak. Oke, Bu Arfi, nanti untuk sasarannya kelas berapa, Bu? Saya rencananya nanti jam ke-34, Pak. Di kelas 12.3 ya. 12.3 jadwal saya. Jadi nanti kita sama-sama bareng-bareng nanti kelas 12.3 jam ke-34. Semoga nanti kita lancar, Bu Arfi. Amin. Lanjut nanti di observasi kelas. Oke, siap. Sama-sama, Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanggal 13 ambil Iqbal Parayuda, Kresna Minta, Lahirlia Eva, Maudika Trivanda, Maulana, Zaki, Alfata Nasib, Diajar, Narita, ya, dan apa sih kearifan lokal itu? Apa kearifan lokal itu? Lokal Di luar. yang ada di masyarakat yang di sekitar. Kearifan itu apa? Sesuatu yang bernilai positif, bernilai tinggi, kearifan lokal namanya. Itu fakta, apa itu? Opini, apa itu? Fiksi, dan apa itu? Asumsi. Oke. Yang ada di dalam sebuah narasi dan sebuah informasi. Oke, narasi. Apa sih bentuknya narasi itu? Apa itu fiksi, opini, atau asumsi? Kalian harus mencari sendiri melalui cerpen ini, dan nanti juga melalui artikel atau informasi. Oke, kelompok sini. Oke, ya nih, saya dibaca dulu cerpennya. Boleh pindah ke sini, boleh? Ya, ke sini aja, pindah ke sini. Oke. Ini aja cerpennya dibaca dulu. Langsung ini. Jadi berdua aja karena kecil. Ya. Masalah kan? Oke. Tidak beli print out ya, tidak beli buku e-booknya, tidak. Oh. belum tapi bagaimana? Lupa nggak bawa HP. Terus hari ini nggak bawa HP sama sekali. Oh, ya kalau begitu sama Iqbal Parayuda ya, Pradana ya.
asal tidak mengganggu. Lain kali jangan lupa. Ayo, akhirnya kamu sendiri nanti yang kesulitan, ya kan? Setiap cerita ada pelajaran berharga. Kita mengejar bintang dengan semangat yang tak pernah padam. Kita adalah pusat belajar. Di setiap langkah kita berani. Dengan bimbingan penuh kasih, kita tumbuh dan berkembang. Bersama kita capai mimpi di kurikulum merdeka ini. Di sini di kelas kita setiap hari adalah kesempatan. Guru dan siswa bersatu mewujudkan mimpi dan harapan. Di kelas ini kita mulai menerangi hari-hari. Guru memimpin dengan penuh cinta mengarahkan kita ke arah yang sama. Kita adalah pusat belajar. Di setiap langkah kita berani. Dengan bimbingan penuh kasih, kita tumbuh dan berkembang. Mari dari kemampuan yang berlaku pengelolaan kegiatan sejawat yang berarti ada yang berkembang. Dengan memperhatikan anak itu ada kami. Pada soal nomor 1 adalah tokoh utama dari segmen 9 dan tokoh lain yang mengalami dengan kita. Ini tokoh utama dari segmen yang bertujuan tentang adalah sal atau yang disebut sebagai bersalin. Suami dari ikan. Jadi karena ini menggunakan perangkat sal sebagai pasar suami yang mana sal mengalami sebuah kejadian itu dia kehilangan seorang ibu. Saat itu selama membuatnya jadi setelah dia datang Kalau begitu, menurut kelompok kalian, boleh hafalkan? Benar. Ya, boleh lah, kalian nggak apa-apa. Lanjut. Jadi kalau begitu dari kelompok satu, katakan kelompok satu ya, berpendapat bahwa tokoh utamanya adalah Sal, tidak Salim, dan Nina. Iya, betul? Gitu? Oke. Dengan argumentasinya tadi, ya. Bisa juga apa kelompok lain? Yuk silakan. Mungkin ada yang beda pendapat. Halo, ayo aktif. Kelompok lain? Kelompoknya setia apa? Kelompok utamanya? Sal sama dan Salim. Ada pendapat lain? Iya. Kelompoknya Mas Fanda. Bagaimana kalau Mas Fanda? Pendapat kamu? Tadi kan bilangnya mengenai siapa tadi tokoh utamanya? Sal. Kalau nggak saling. Tapi senangnya dari kelompok saya itu nggak saling itu bukan saling. Tidak saling itu bukan Sal. Orang lain. Sal dan orang lain. Nah, sekarang yang perlu ditanyakan oleh kelompok ini. Kelompok Fanda mengatakan bahwa itu dari teks yang mana? Coba disebutkan. Oke, dibacakan. Kan begitu ya?
tidak ada benar dan tidak ada salah. Sesuai atau tidak dengan karya tersebut, ya kan? Oke, silakan. Kelompok pada dibacakan. Pada kemudian salah astra juga masyarakat sama anak yang tidak akan lakukan. Pada kalimat lalu ia berbalik dan memandangku, aku tadi bermakan menghina. Tenang, jangan bego. Mana tadi? Dari diskusinya tadi mana? Tingkat yang menyatakan itu. Ketika aku bilang kalau dia tahu bahwa dia bangunan itu seanaknya mengontrak membuka kedai nasi. Suamiku ada psikis. Dia memang bersama denganku tapi tidak. Menurutku itu bukan dari sal itu bukan sal itu udah sal ini mempunyai watak kayak dia itu pengen kata. Jadi dia memang bersama denganku tapi tidak. Yang mengatakan siapa ini? Sal. Baca lagi, coba. Aku terkejut saat suamiku mengatakan bahwa ia tahu semua itu dari cerita udah saling. Berarti kan dari tahu dari suamiku udah saling, kenapa berarti kan udah saling? Ya, ada orang. Ya, bagaimana kelompok ini? Kelompok 1, 16. Ada orang datang. Kelompok lain mungkin bisa membantu. Iya, ini coba kecil. Kenapa? Nah, coba yang mana? Penginangan. Halo, perhatikan. Pemilih kedai di seberangnya bukan Sal. Sal itu tokoh utamanya. Istrinya Nina, suaminya Nina. Bagaimana kelompok 1? Ayo, silakan. Kelompok lain bagaimana? Kelompok 1 dulu bagaimana? Dari analisa dua kelompok ini ternyata udah saling itu bukan Sal, tapi pemilik kedai di seberang kedainya Sal, ya. Kedainya cuma Nina, ya. Oke, ya. Bagaimana? Kelompok 1. Ayo. Oke, bagaimana yang lain? Ya, bagaimana yang lain setuju? Oke, ya. Sekali lagi membahas sebuah karya sastra tidak ada benar salah, tapi sesuai atau tidak. Oke, langsung kedua dulu, langsung yang kedua ya. Nah, yang kedua. Agak keras, Mas? Mengapa kalau sama dalam cerita itu memiliki kebiasaan membersihkan kamar mandi?
dari jadikannya hubungan itu menjadi sebuah kegiatan untuk kita ini mendapatkan Oke, bagaimana yang lain? Betul? Ya. Sekarang ada pada pertanyaan begini. Kalian sudah tadi kita membahas siapa tokoh utamanya, kemudian ada kebiasaan yang dilakukan oleh Sal, ya, membersihkan kamar mandi. Apakah itu ada di dalam kenyataan? Kira-kira ada yang seperti itu dalam kenyataan? Membersihkan kebiasaan membersihkan kamar mandi dengan alasan ingin dapatkan manis? Ada dalam kenyataan? Ada? Tidak? Ada bilang ya? Ada, ya. Jadi kalau begitu bisa kita simpulkan kebiasaan seperti ini bisa ada dalam fakta, ya kan? Seperti rendang, seperti tokoh yang tadi ada juga di dalam kenyataan. Inilah namanya sebuah fakta. Bila dimasukkan dalam cerpen yang seperti tadi, ditambahi kemudian tidak ada apa-apa membersihkan, itu berarti akan menjadi sebuah opini, sebuah apa? Fiksi. Oke, aku sedikit kita. Pertama kita akan memaparkan fakta yang disampaikan oleh kami. Kita menemukan fakta berdasarkan menjadi sejarah penelitian sebenarnya yang pertama seperti yang terjadi dalam World Expo Wilayah 2015 pada 1 Kalimat ke? 1, 2, 3 berarti. Coba dibaca. seperti yang terjadi dalam World Expo Wilayah 2015. Saat itu Malaysia menyuguhkan rendang dan sate di paviliunnya. Nah, apakah ini sebuah fakta? Kelompok lain bagaimana? Apakah ini fakta? Oke, cirinya ada apa di situ? Ada kata apa? Nah, ada expo tahunnya jelas, ya. Itu sebuah fakta. Seperti semuanya ya. Oke, right, lanjut. Masih ada lagi faktanya? Oke, siap, semuanya. Paragraf berapa? Paragraf kedua ya. Kalimat ketiga. Dibaca. Terbarunya dan rasa Nusantara dalam pemaparan Indonesia di Berbagai ini Jakarta 1 12 2016. Iya. Apakah itu fakta? Boleh? Nah, kenapa ada ketemu apa di situ? Secret day, itu ya. Jelas tanggalnya, tahunnya. Keren. Oke, kemudian opini. Kalian yang opini. Halo? Ganti. Perhatikan. Oke. Ya. Selanjutnya kita menemukan opini dalam nanti kalau kita dalam Ya. pada paragraf 4 ayat 1 fenomena wisata kuliner dan industri makanan di Indonesia berkembang begitu menggairahkan beberapa tahun terakhir. Apakah itu opini? Ya, opini tadi. Ya, yang lain bagaimana? Apakah itu opini? Halo? Fenomena wisata kuliner dan industri makanan di Indonesia berkembang begitu menggairahkan beberapa tahun terakhir. Ada sambungannya ya dia. Namun sangat disayangkan belum ada yang secara menurut bla 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 bla. Berarti kalimat ini opini atau asumsi? Nah, ya. Kalau menganalisa kalimat, dilihat sampingnya kalimat setelahnya, ya. Halo? Karena apa? Perlu dilihat
konteks kalimatnya, kan begitu. Berarti kalimat ini merupakan sebuah asumsi. Oke. Ada yang salah? Ada yang berpendapat opini? Ada? Oke, lanjut. Masih ada opini? Satunya lagi masih ada opini? Ada? Oke. Paragraf berapa? Kita adalah Mana? Jangan Paragraf 1 umum saya satu. Paragraf 1. Hubungan Indonesia dan Malaysia beberapa sifat mengangkat antara Malaysia terhadap pengelolaan budaya Indonesia. Salah satu bahasa budaya yang sama diakui Malaysia adalah Sunda. Nah, kelompoknya, kelompoknya Ansarudin mengatakan kalimat pertama ini adalah opini. Kelompok lain bagaimana? Kelompok lain mengatakan kalimat pertama adalah asumsi. Why? Mengapa kamu mengatakan itu asumsi? Menjajari. Berikan alasannya. Ayo, silakan berikan alasannya. Halo. Kan sudah dari kalimatnya sudah ada. Ayo. Apa? Ya alasannya diperkuat biar kelompok ini bisa menerima dan paham kalau itu asumsi. di sini di kelas kita. Setiap hari adalah kesempatan guru dan siswa bersatu mewujudkan mimpi dan Asumsi. Ayo. Halo? Siapa? Siapa yang berpendapat? Ya. Mahfud Eko. Silakan. Ayo berdiri, Bang. Ya, mic-nya. Karena kalau menurut saya tadi yang bagaimana apa itu Hah? Teksnya. teksnya ini kan iya bisa terhadap Iya. ini masuk asumsi karena mungkin itu hanya dugaan saja kan tersebut dari para tersebut nggak ada katanya yang membuat opini seseorang. Seorang. Ya, selain itu dilanjutkan dengan kalimat keduanya, ya. Apa kalimat keduanya itu? Iya, jadi kelompok lain bagaimana? Ini pendapatnya Mahfud bahwa ini bukan opini tapi sebuah asumsi dasar berpikir. Kelompok lain bagaimana? Setuju? Iya, berarti kelompok berpikir perlu belajar lagi untuk membedakan antara opini dan asumsi. Ya, memang halo 12.3 kecil sekali perbedaan antara opini dan asumsi. Terima kasih untuk gimana? Ya. Oke, silakan. Ada opini yang belum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Margo Devanda dan ini ada ikut kepala juga, Dr. Farisi dan Maulana Saputra. Di sini saya akan membacakan asumsi saya bagian opini. Jadi opini dalam teks tersebut yaitu pada kata saya kira buku ini pantas disebut Berapa? paragraf nomor 2 dari bawah. Iya, paragraf kedua. Dari bawah. Dari bawah. Ya, kalimatnya dibaca. Saya kira buku ini pantas disebut bahwa dalam tulis secara kuliner bisa menjadi pengantar bagi penulis muda ujarnya. Itu berarti kan opini dari seseorang. Saya kira buku ini. Bagaimana yang lain? Halo? Paragraf kedua dari bawah kan? Harusnya gitu ya dari atas saya. Ya. Paragraf Yang lebih cepat. Oh, biar lebih cepat. Oke, boleh. Ini salah satu trik kalian. Kita hapus dulu ya.
mereka tidak apa. Apa sih disuruh gak ditulis karena gak ditulis kamu akan mengingatkan. Visi itu adalah fakta yang dikembangkan, ditambahi, disangatkan, dilebihkan atau dikurangi. Itu namanya fiksi. Jadi apa ada yang ditanyakan? Paham? Berarti ya? Oke, berarti sudah bisa membuat sebuah artikel nantinya? Bisa, ya. Nanti bisa buat artikel di rumah yang di sana di dalamnya harus ada apa? Fakta, opini dan asumsi. Oke, bisa nanti dikerjakan di rumah. Pertemuan di AD, ya kita tahu ya. Yang akan datang bisa dikumpulkan. Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam Pak. Oke, kemarin sudah dilakukan observasi Bu ya di 12.3. 12.3 betul. Jam ke 34. Gimana Bu Elvi? Setelah observasi ini yang Bu Elvi dapat apa saja Bu kemarin? Kemarin itu alhamdulillah ya berjalan lancar Pak diskusinya. Walaupun terlihat memang diferensiasinya ya. Ada beberapa anak yang membacanya itu masih konvensional, kata per kata. Ada beberapa anak yang sudah membacanya itu pakai teknik skimming. Jadi yang diperlukan aja yang dibaca. Sehingga kelompok ini cepat lebih awal dalam menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Sedangkan ada kelompok lain yang masih membaca. Saya keliling kan Pak Haji waktu itu ya, saya keliling sambil membawa daftar nilai mereka. Di situ saya tandai mereka siapa yang aktif ini begini dan sebagainya itu. Jadi dari situ terlihat perbedaannya. Ada anak itu yang membaca secara konvensional tiap kata, tiap kalimat. Ada anak yang hanya membaca dilompat-lompati dengan teknik skimming. Dan ini merupakan apa ya, hasanah perbedaan mereka. Nah itu. Kemudian ini tadi sesuai sama pengembangan yang diharapkan sama Bu Elvi nih. Jadi anak-anak yang tujuan TP-nya kan Bu Elvi kemarin ke arah fiksi, menentukan atau menemukan fakta, fiksi, kemudian asumsi dan opini, baik dalam cerpen atau narasi maupun teks informasi. Dalam hal ini mereka disuguhi sebuah artikel gitu Pak. Oke. Kemarin ada beberapa catatan yang saya catat juga. Di saat pelaksanaan ada hambatan seperti apa yang dialami pada saat proses pembelajaran? Oh itu ya, ini Pak, satu ada hambatan, ada ternyata sistem belajar saya di kelas itu kan sudah tidak pakai buku Pak ya, tidak pakai buku cetak, kita pakai e-book. Nah ini sudah saya share ke anak-anak. Harusnya mereka punya logikanya, tapi ternyata saat mereka membaca ada satu anak yang tidak membawa e-booknya. Nah ini kendala, karena apa? Sehingga mereka pinjam di HP-nya temannya. Nah ini kan mengganggu proses membaca cerpen mereka. Itu. Padahal buku ini buku yang e-book yang digital, tanpa harus membeli. Sudah saya berikan filenya langsung di grup kelas. Nah ini mungkin anak ini yang lupa, katanya lupa membawa HP begitu. Nah kemudian ada lagi Pak Haji hambatan yang berikutnya. Ini pada saat presentasi mereka, setelah tim penyaji ini, kelompok ini menyajikan hasil diskusinya, kan teman-teman lain saya minta untuk menanggapi kan hasil diskusi kelompok satu ini misalnya. Tapi ternyata tidak ada yang angkat bicara. Nah, tidak ada yang langsung ya? Iya, tidak ada yang langsung. Saya kok tidak ada, saya tanya tidak ada. Sehingga saya harus memotivasi mereka. Nah, motivasi mereka dengan langsung tunjuk nama yang kira-kira dari auranya anak ini akan menjawab, siap untuk menjawab. Berarti mungkin dia tadi malu memulai. Mungkin ya, satu mungkin malu, yang kedua ya takut kan. Kita saat itu observasi tidak hanya saya, biasanya kan saya dengan mereka saja, tapi ada jenengan, ada kameramen, sehingga mereka ya masih pikir-pikir untuk angkat bicara. Betul. Ya, kemudian kalau misalnya nanti rencana yang dilakukan BR setelah tadi ada seperti itu nih, kedepannya pada pertemuan mendatang dengan kelas yang sama,
ketika mengalami hal yang sama, kira-kira apa lagi mau dikembangkan sama Bu Elvi? Untuk anak-anak yang tidak membawa HP tadi sudah saya sarankan e-booknya, saya sarankan beli saja. Ada di online shop, toko online ya. Itu ada di online shop lebih murah nak. Yang cetaknya? Iya yang cetak Oh, ini. cetaknya. Saya juga beli yang cetak Pak Haji. Oh. Nah, karena saya kalau tergantung di e-book saya mesti membawa laptop terus ke kelas. Iya. Karena dengan HP terlalu kecil ya. Karena maklum usia sudah. Kalau Gen Z mungkin pakai Nah, kalau Gen Z senang pakai senang HP, no problem. Sehingga saya sarankan itu. Kemudian untuk hambatan yang berikutnya yang siswa tadi tidak menjawab dengan ini, mungkin saya akan memberikan reward atau apalah sehingga mereka bisa aktif kembali untuk memberikan argumentasinya atau memberikan tanggapannya terhadap pendapat temannya tadi. Oke, saya cocok tadi dengan Bu Elvi memberikan reward pada anak. Salah satu nanti pengembangannya agar anak itu bisa lebih semangat ya, gitu ya. Bukan berarti untuk apa-apa ya, cuma bukan untuk motivasi mereka aja. Saya juga tidak segan-segan Pak kalau di kelas itu ya, karena saya mereka anak saya ya. Ayo sayang, cantik, mana suaranya? Ya, nanti itu. saja ada beberapa kata-kata yang panggilan ke anak-anak begitu. Itu seperti itu. Sehingga dalam hal ini reward tidak berarti harus bentuk fisik ya, bentuk berharga materi bukan, tapi dengan kata-kata itu saja mereka sudah berarti diperhatikan. Ya, pas Nah, waktu seperti itu. setelah menjelaskan tampil hadiahnya berupa tepuk tangan. Ya tadi kemarin sudah bagus dan sebagainya. Ya, itu keren keren sekali kalian upload untuk kelompok ini. Kemarin juga sudah saya motivasi dengan yang seperti itu Pak. Mungkin ada rencana tidak lanjut setelah observasi apa yang dilakukan Bu Elvi ketika nanti juga kan teman-teman guru sudah mengarah juga yang hal yang sama. Mungkin ada yang rencana tidak lanjut Bu Elvi seperti apa? Saya berharap dengan setelah mereka pembelajaran ini Pak, nantinya mereka bisa kan sudah bisa membedakan antara fakta, fiksi, opini dan asumsi. Harapan saya mereka nanti akan bisa menulis sebuah artikel dan mereka bisa mempublikasikan di media massa, di sosmed yang mereka punya, misalnya di IG atau di yang lain yang mereka suka gitu. Ya malah besoknya jadi ladang rezekinya anak gitu ya. Mungkin untuk Gen Z itu kan lebih cocok ya ke sana ya. Buktinya yang pembelajaran yang kemarin mereka membuat sebuah infografik itu diupload di IG kelas dan mendapat like dari banyak orang. Seperti itu. Ya Bu Elvi, terima kasih. Alhamdulillah proses mulai dari perencanaan, dari observasi sampai pasca ini kita berhasil dengan lancar, semuanya sudah selesai, memperoleh banyak ilmu juga saya pengalaman baru dengan Bu Elvi. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya akhiri, tenun.